tahu dari kawan gue nih, dia tuh kerja di BUMN. Dari dia lulus kuliah tuh udah keterima di sebuah BUMN telekomunikasi. Oh, alhamdulillah. Iya, bagus lah karirnya menurut gua gitu. Iya. Cuman makin lama gua makin lost contact. Begitu ketemu lagi tuh dia seolah-olah sudah berseberangan sama gua kok. Oh, dia rumahnya pinggir seberang kali, lo pindah rumah apa gimana? Kenapa jadi anak bantaran begini? Enggak, lo seberang. Jadi ada beberapa Seberang Comberan kan bisa, seberang apa kan kita nggak tahu. seberang istana. Oh. Jadi ada beberapa paham-paham yang dulunya kita itu sepaham, sekarang udah nggak sepaham lagi. Maksudnya? Ya contohnya misalnya gini, sekarang dia itu sudah mengoreksi gaya gua beribadah dan keluarga gua, misalnya kayak gitu. Lo ibadah dikoreksi sama dia? Koreksi, karena dia korektor kayaknya. Oh iya? Ya itu satu, tapi gua anggap itu ilmu lah gitu. Iya, iya. Ilmu. Kalau gua suka gua terapkan enggak ya terserah Kalau gua. lo ngucapin selamat ulang tahun, oh salah, harusnya barakallahu fi umrik gitu-gitu kan? Itu salah satunya. Waktu gua diantum-antumin pertama gua kaget. Kan biasanya manggil gua tuh pakai panggilan kecil, Dul, gitu biasanya gitu manggil gua gitu. Ini enggak, antum apa kabar? Maaf nih salah nomor jangan-jangan. Kenapa gua jadi antum? Gitu. Nah, lu makin gede kali abis diantum tawon. Antup tuh. Belum pernah diantum orang ya. Antem. Nah, ini ternyata nggak cuma di wilayah-wilayah itu. Dia juga berbeda di wilayah misalnya dia bilang Pancasila itu buatan manusia. Nggak perlu juga diagung-agungkan. Dia juga buatan manusia, bapaknya lagi iseng nih malam-malam. Mainan kancing. Mainan kancing kejeblos. Jadi ini tiap hari kalau gue lihat di sosmednya itu nggak lelah ngata-ngatain Indonesia, pemerintah, Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi dia hidup di BUMN. Perusahaan milik negara. Anak bininya makan dari situ juga. Kalau gaji telat juga dia marah juga. Oh, gaji telat marah? Oh, marah dia. Dia telat ngambil, kalau BUMN nggak telat. Dia yang telat ngambil. Pak Erik. PR-nya tuh banyak. Oh iya, di BUMN itu dari dulu tuh masjid-masjidnya diisi sama penceramah-penceramah kayak gitu. Gue baru ingat. Iya betul. Gue pernah main ke TVRI. TVRI kan juga sebenarnya salah satu BUMN kan, punya negara lah gitu. Iya. Pas gue ke situ tuh mau meeting jam 10:30 pagi ya masih ya 10:30. Itu yang diajak meeting nggak ada semuanya sudah ke masjid dengerin ceramah. Oh, waduh, gue bilang. Oh, mereka gini, yang penting akhirat, dunia nomor 2. Nggak penting. Dapat SP, kalau SP takut, nggak takut. Kalau SP dari Tuhan kita baru takut. Ya ngapain Tuhan ngasih SP? Iya, emang Tuhan punya bagian HRD. Iya, memang ada HRD-nya. Nah ini PR-nya. PR Pak Erik ya. Iya. Itu katanya. Kemarin tuh ada video beredar. Oh, videonya Pak Erik. Pak Erik bilang pokoknya tidak ada tempat buat radikalis, intoleran. Itu di ATM? Bukan, dia bilang di ATM kan ngomongnya nggak gitu. Itu video lama. Ya nggak lama banget sih, kan dulu ada tuh karyawan Kimia Farma yang tersangkut masalah terorisme, diambil sama Densus kan, dia langsung ngasih statement itu. Tidak ada ini tempat. Kan tangannya gini, tidak ada tempat. Kan kalau dia habis selesai ngomong gini dia. Brigden. Tidak ada tempat bagi radikalis di BUMN. Oh. Sekarang videonya beredar lagi. TikTok. Ya wajar lah, kan dia mau jadi presiden. Oh. Iya, Pak Erik itu mau jadi presiden. Itu timnya nyari-nyari baru ketemu. Pak, ini video bagus nih buat kampanye. Kampanye lagi. Kita edarin lagi. Oh gitu. Wajar. Gua udah mikir yang berat-berat kok. Apaan? Ya gua kira tuh Pak Erik beneran. Ya nggak tahu. Gini, lo mau lihat beneran apa enggak? Lihat di masjid-masjid BUMN masih ada nggak penceramah-penceramah radikal? Kalau masih ada, berarti itu lip service doang. Kampanye. Iya, kampanye. Kayak di DKI kan? Waduh, ini yang gua terlalu berharap. Pak Erik itu salah satu owner Koran Republika. Dia ownernya. Owner lo ya? Owner. Kira-kira tidak ada apa tadi? Karyawan radikal. Oh iya, di BUMN. Tapi kalau di koran swasta nggak tahu. Oh, Pak Erik itu salah satu yang punya
Koran Republik. Oh, iya. Baca nggak ya dia? Baca nggak? Ya nggak tahu gua. Ya kan? Ya, mungkin sibuk loh jarang baca koran dia. Belum tentu ada waktu kan? Iya. Harapannya sih kalimat itu kan, aduh sejuk banget dengernya kok. Ya sejuk Kalau lah. sampai ada menteri punya apa namanya will ya, punya kemauan keras Will itu untuk wanita idaman lain. bukan will itu keinginan. Nyindir menteri yang lain. Ya jangan, bahaya itu. Punya keinginan untuk membersihkan lingkungan kerjanya dari para radikalis. Itu seneng banget. Oh kita. iya dong, kita harus dukung. Ya jadi nanti kan nggak ada kelompok-kelompok. Nah. Bahaya loh. Kalau bayangkan ada BUMN mungkin yang agak-agak vital buat kepentingan masyarakat dikuasai oleh gerombolan itu, kemudian dia bersekutu makin kuat, bahaya kalau dia sampai melakukan hal yang tidak bagus. Itu dia bahaya. Makanya jadi yang paling bahaya itu masjid-masjid di Kementerian BUMN. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Pastikan penceramah-penceramah. buktikan Pak Erik, itu hal yang sangat apa namanya? Jadi masjid itu jangan dilepasin begitu aja, harus dikontrol. Tahu-tahu mereka datang terus ceramah gitu kok. Ya kan, bikin ini, bikin itu. Kok gue pernah sekali kok. Gue inget beneran ini. Puasa. Oke, lo pernah puasa? Ya puasa Ramadan, puasa Iya, juga. Ramadan. Emang begini terus jadi nggak puasa. Gue puasa Ramadan. Iya. Pas puasa itu ada kayak kajian gitu. Oke. Ya, kajian. itu siang hari. Gue melipir ke sebuah BUMN, gue ikutan jamaah Kajian. situ. Ya namanya puasa dan zohor kan, aduh Ya, ngadem dulu lah. gelimer-gelimer. Ternyata ketika ngadem itu ada kajian. Aha. Bener kok, isinya kok. Apa? Iya. Di masjid pemerintah dibangun oleh uang negara itu memprovokasi. Nah itu yang harus yang- Gue sih setuju Pak Erik bilang gitu. Pokoknya, tapi kan yang penting action. Prakteknya. Prakteknya. Dia harusnya kayak misalnya penceramahnya. Itu bener-bener harus selektif. Kalau perlu yang apa namanya disertifikasi lah Iya, atau apa kalau lah. perlu kayak gitu. Jangan ngundang penceramah yang ngaco, maki-maki pemerintah, atau yang dikit-dikit bid'ah, haram, kafir. Kalian jangan mau dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Bosnya misalnya non muslim kan gimana dong? Iya. Atau misalnya ada BUMN pajak misalnya ya. Di situ bilang pajak itu riba. Kan konyol. Konyol pakai T. Iya. Konyot. PR-nya Pak Erik adalah banyak. Walaupun dulu pernah kesiar kabar ya, walaupun nih tugasnya dipermudah oleh Pak Mahfud MD. Kok Pak Mahfud kan beda? Pernah dikasih daftar karyawan BUMN yang terindikasi radikalis. Nah, harusnya dari daftar itu diambil, bikin BUMN sendiri. Oh iya, Cabut-cabutin. cabut situ. Iya, bikin BUMN sendiri. Lalu Liatin deh tuh. gajinya di bawah UMR kan keluar sendiri. Itu kan udah mudah banget ya. Udah dibantu oleh yang sangat mudah oleh aplikasi daftarnya. Iya, Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh rajin banget ya. Oh ya kan biar laporan biar clear nih. Kan yang paling masalah ini mereka mencari uang atau rezeki dari negara, tapi kelakuannya menjelek-jelekan negara terus. Ini kan nggak benar. Hipokrit, munafik itu, Pak. Iya, paling Jangan sampai munafik. begitu. Lo ingat kasus Denny Siregar? Yang Denny yang namanya diumbar-umbar tuh Telkomsel. oh iya. Iya kan Telkomsel BUMN. Namanya diumbar-umbar itu. Itu kadrun tuh yang ngerjain. Ya iya, sampai sekarang itu kasusnya nggak jelas. Aduh, kasihan ya Denny jadi sekarang sebatang kara. Kasihan. Sana sini dia pernah Orang jadi tahu nama aslinya loh. iya. Nama aslinya Denny Siregar. Aslinya kan R-nya 2. Siregar. Dia ada waktu apa? Itu alamatnya yang diekspos. Alamatnya diekspos. Waktu alamatnya diekspos itu, dia ada kos. Ibu kos yang lihat, wah, jangan kos di sini. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kos putri. Ngarep banget ya si Denny. Ngarep banget. Ya. Oh itu contoh. Apabila radikalis tinggal di BUMN itu begitu. Nah gitu dia bahaya bro buat kita. Kan BUMN itu kan dia kalau pegang data nasabah.
misalnya BUMN bank kan pegang data lo, kelihatan kalau lo ngelawan FPI misalnya atau lo ngelawan radikal di BUMN bank ada yang radikal nih, dikeluarin di jumlah rekening lo 450 perak, malu kan lo? Itu lo kenapa sampai detail begitu sih? Apa gitu kan? Disalahgunakan kewenangannya. Bahaya. Tugas Pak Erik lagi. Iya. Ini Pak Erik juga dikenal, kelihatan banget akhir-akhir ini sangat gampang menyapa masyarakat. Iya memang ramah. Berani nggak dia berseberangan dengan radikalis yang mungkin juga ada masanya? Berani nggak kalau dia bisa jadi dia dilema kan? Jadi kalau dia punya keinginan nyalon ya misalnya kan, artinya dia harus menjaga konstituen. Oh tapi kemarin berani dia berseberangan sama penjaga toilet? Iya itu prestasi kok. Sama menjaga toilet aja berani, apalagi sama radikal. Oh iya kan levelnya sama. Itu prestasi terbesar Pak Erik di bidang memberantas radikalis. Pertama awalnya adalah toilet. Berseberangan dari kan kelihatan. Oh dia belajar dulu ya? Belajar toilet radikal tuh beda. Oh sama gimana? Bedanya Pak? Ini toiletnya radikal dengan yang tidak radikal. Kalau yang radikal? Kalau yang kita nih, toiletnya kita lo cowok. Pipisnya kan berdiri. Kalau dia jongkok. Enggak. Kalau kita pipis di toilet biasa kok, habis pipis berdiri, kita pencet, dibersihin. Oh. Kalau di yang radikal, dielap. Ada yang bantuin. Ngilu kan? Oh belajar dari situ. Nah itu kalau kita pipis butuh bantuan kan. Pegang pakai tangan. Kalau dia lepas tangan. Mas ini pipis bukan naik sepeda Mas. Erik Thohir. Thohir itu bahasa Inggris. To hear, untuk mendengar. Oh. Mudah-mudahan mendengar kita ini. Oh gitu. Iya, buktikan. Jadi memang dia jadi mendengar. Kita ngasih ide dia kampanye ya. Mendengar. Nggak apa-apa ya. Tapi bagus kan? Biar dia ngedengerin aja, nggak usah ngomong. Dengarkan Rakontro. Buktikan Pak. Kalau mau membersihkan masjid-masjid itu. Nah, nanti kan sebentar lagi Ramadan nih. Kita lihat. Kalau masjid-masjid itu masih ada penceramah yang ngaco, yang intoleran, berarti omongan itu cuma kampanye. Oh iya. Kalau benar, wah, kita salut. Kita salut. Berarti dia seorang menteri yang baik. Kita pilih dia sebagai menteri. Kita lanjutkan dia sebagai menteri berikutnya. Karena memang dia punya wibawa yang luar biasa sebagai seorang. Jadi menteri aja kayak gitu. Gimana jadi menteri lagi? Kok nggak geser-geser gini? Dia nonton kok nggak beda, harusnya naik dikit. Jadi menteri aja gagahnya kayak gitu. Nah, gimana dia jadi seorang ayah? Iya, tetap enggak. Inilah Pak Erik yang punya tugas mulia sebagai seorang menteri membersihkan jajarannya dari radikalis-radikalis. Nah, itu yang kita kejar. Jadi nggak usah khawatir, publik itu pasti akan menilai. Oh iya. Ya kan? Kerja aja yang benar. Lo ya kerja aja, nggak usah banyak gaya gitu ya. Lo kerja aja. Nanti kalau kerjanya bagus, BUMN bener udah hilang masyarakat radikalnya. juga akan tahu. Masyarakat akan tepuk tangan. Betul. Kalau dia kerjanya bagus, pasti masyarakat akan memilih dia untuk menjadi menteri. Nah, kan lumayan. 2 periode. Iya kan? Ya siapa tahu periode berikutnya kan dia bisa jadi Menko, ya kan? Atau misalnya kayak Bu Sri Mulyani kan? Karena kerjanya bagus, gitu nggak pernah aneh-aneh. Jadi menteri 3 periode loh, zaman Pak SBY. Itu idaman setiap menteri, bro. Pak Basuki. Wah, bagus kerjanya. Kerjanya bagus, infrastruktur bagus, jadi menteri lagi. Kalau ada yang radikalis di tempat Pak Basuki bisa dilindas truk itu, bahaya. Bu Retno Marsudi. Ininya bagus. Iya kan? Diplomasinya luar biasa. Luar negeri jadi menteri lagi. Kan itu. Yang diharap menteri apa sih? Jadi menteri. Ini harapan kita sebagai orang-orang yang cukup mengkhawatirkan kalau sampai BUMN ini arahnya diombang-ambing oleh karyawan. Kayak di tempatnya Pak Ahok itu di Pertamina. Oh banyak tuh bro. Itu, waduh bro, PR itu. Itu yang mau ngajak demo-demo di Pertamina kan orang yang sama ya, ikut 212 kemarin. Iya, itu dia. Coba itu buktikan Pak Erik. Apa namanya kan udah jelas kan? Pasti ada daftar dong. Kemarin tuh yang ikut indikasinya 212 deh.
Itu diliatin, coba deh itu diliatin, kasih tahu direktur-direktur BUMN, berani nggak mecat, ngomong sama bagian HRD-nya, liatin tuh perilakunya sekarang. Kalau udah ngaco-ngaco, ya ngapain lagi? Iya, disikat aja daripada membesar dan kemudian jadi masalah yang cukup pelik. Iya, liatin Facebooknya, liatin Twitternya, Instagramnya kan. Postingan-postingannya kalau sudah mengarah ke mendowngrade pemerintah, mendowngrade kantornya sendiri, ya harus diambil tindakan. Bener. Berani nggak Pak Erik? Menurut lu berani nggak? Loh, sama penjaga toilet aja berani kok. Udah lah, the best lah dia.